Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Syamukti dari kelas 9E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang RIS atau Republik Indonesia Serikat. Penjelasan: Republik Indonesia Serikat atau RIS adalah sebuah negara republik parlementer federal yang pernah berdiri antara 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 di Indonesia. Negara ini dibentuk sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Republik Indonesia, Belanda, dan juga perwakilan dari negara-negara yang dibentuk oleh Belanda di wilayah Indonesia. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk mencari solusi terkait dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Hasil dari KMB adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure dan de facto. Namun, bentuk negara yang disepakati bukanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, melainkan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Adapun negara-negara bagian dari Republik Indonesia Serikat atau RIS antara lain satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Negara yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Selatan, negara Sumatera Timur, dan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, daerah Pusat Praja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Kondisi Republik Indonesia Serikat di berbagai bidang, yaitu yang pertama, kondisi politik dan konstitusional RIS. Setelah semua lembaga RIS terbentuk, timbullah gangguan dalam ranah politik yang diakibatkan kinerja pemerintah RIS yang kurang efektif dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi politik ini diantaranya menyebabkan aksi pemberontakan yang dipimpin oleh Louis Sterling, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan atau RMS di bawah Sumokil, dan pembebasan Irian Barat. Dan yang kedua, kondisi keuangan dan ekonomi RIS. RIS saat itu menghadapi beban hutang yang besar, sehingga perbaikan ekonomi harus menjadi prioritas utama sebelum mempertimbangkan kebijakan ekonomi selanjutnya. Dan yang ketiga dan keempat, yaitu kondisi kebudayaan RIS. Pemerintah Indonesia dan Belanda telah menyetujui untuk bekerja sama dalam bidang kebudayaan, termasuk pendidikan. Mereka akan saling berbagi pengajaran dan pengetahuan untuk saling mendukung kemajuan keduanya. Yang keempat, kondisi sosial RIS. Dalam konteks sosial, pembahasan berfokus pada status pegawai Belanda yang bekerja di Indonesia. Indonesia dan Belanda sedang berunding untuk mencapai kesepakatan mengenai masalah ini. Bubarnya RIS. Namun, RIS tidak bertahan lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI. Faktor-faktor yang menyebabkan pembubaran RIS antara lain adalah adanya ketidakpuasan dari rakyat Indonesia terhadap bentuk negara serikat. Yang kedua, adanya perbedaan ideologi dan kepentingan antar negara-negara yang bagian dalam RIS. Yang ketiga, adanya tekanan dan berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Meskipun hanya bertahan selama 8 bulan, RIS merupakan bagian terpenting dari sejarah Indonesia. Pembentukan RIS menjadi bukti bahwa Indonesia yang pernah mengalami dinamika politik yang kompleks dalam upaya mempertahankan kedaulatannya. Kondisi setelah RIS bubar dan Indonesia kembali menjadi NKRI ditandai dengan beberapa hal penting, yaitu yang pertama, perubahan konstitusi. RIS menggunakan konstitusi yang berbentuk federasi dan parlementer. Setelah kembali menjadi NKRI, konstitusi RIS digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang lebih sesuai dengan negara kesatuan. Penyatuan kembali wilayah. Negara-negara bagian dari daerah otonom yang sebelumnya tergabung dalam RIS kembali menjadi negara di wilayah NKRI. Yang ketiga, restrukturisasi pemerintahan. Sistem pemerintahan parlementer diubah kembali menjadi sistem presidensial. Yang keempat, integrasi sosial dan politik. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya hidup dalam negara serikat harus kembali bersatu dalam wadah NKRI. Dan yang kelima, tantangan pembangunan. Indonesia menghadapi berbagai tantangan pembangunan di berbagai bidang. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, bangsa Indonesia berhasil melalui masa transisi setelah pembubaran RIS dan kembali menjadi NKRI. Dan itulah pembahasan kita hari ini tentang RIS atau
Republik Indonesia Serikat. Terima kasih sudah menonton. Aku Kelvin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.